yang membantu jalannya pada malam hari ini. Hadirin yang terhormat, acara ini merupakan acara ke-11 dari serangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Caribos. Cari kerja, cari bosnya saja. Webinar series ke-11 ini mengusung tema pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Adapun susunan acara pada malam hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan dari CEO dan founder Caribos, 4. Pengenalan tema dan guest speaker webinar yang dibawakan oleh moderator, 5. Pemaparan materi oleh narasumber, 6. Sesi tanya jawab, 7. Penutupan dan giveaway. Baiklah, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan tata tertib yang berlaku pada saat webinar berlangsung. Di antaranya, 1. Peserta dimohon untuk membuka web kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Tidak mengaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali pada saat sesi tertentu. Kemudian, pada saat webinar, suara penonton akan otomatis di-mute, dan jangan lupa untuk menggunakan nama lengkap pada saat Zoom berlangsung. Kedua, pada saat sesi tanya jawab, peserta bisa langsung menuliskan pertanyaan di link yang sudah disediakan oleh panitia. Link presensi kehadiran webinar akan dibagikan oleh panitia di kolom chat Zoom menjelang akhir sesi webinar. Jangan lupa, hanya yang mengisi absensi yang akan mendapat e-sertifikat. Dan sertakan pula penulisan nama lengkap untuk menghindari kesalahan pencantuman nama di e-sertifikat. Apabila terjadi kendala dalam mengakses Zoom, silakan konfirmasi ke admin yang ada di laman grup WA. Baiklah, sebelum acara dimulai, jangan lupa para peserta untuk membuat IG story webinar semenarik mungkin, dan jangan lupa untuk tag @caribos karena akan ada hadiah menarik dari Caribos. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka malam ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Mohon maaf, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Bagas Purtianto berhalangan hadir. Jadi sambutan akan diwakilkan oleh Director of IT dari Caribos, yaitu Bapak Adam Suci Hafizullah. Kepada Bapak Adam, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Trisandi Wijaya Eskom SEMSI selaku pemateri webinar yang ke-11 Caribos dengan tema pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang saya cintai rekan-rekan panitia dari Caribos yang telah menyelenggarakan webinar yang istimewa ini. Dan tentunya yang saya banggakan peserta webinar ke-11 yang berasal dari seluruh Indonesia yang rela meluangkan waktu malam minggunya untuk hal yang sangat bermanfaat ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan iman sehingga kita bisa bersama-sama hadir dalam webinar malam hari ini. Tak lupa juga senantiasa kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena pada malam hari ini seharusnya Bapak Bagas Deka yang memberikan kata sambutan sebagai direktur dari Caribos, tetapi karena beliau masih dalam perjalanan sehingga beliau mewakilkan kepada saya untuk kata sambutan. Perkenalkan Bapak Trisandi, saya Adam Suci Hafizullah atau Adam dari bagian IT Caribos, dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Trisandi yang merupakan dosen program studi akuntansi di Universitas Multidata Palembang yang telah meluangkan waktu berharganya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Dan tentunya kita tak sabar lagi untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Bapak Trisandi Wijaya nanti. Baiklah rekan-rekan peserta webinar yang berbahagia, saat ini Caribos telah mencapai usianya yang kurang lebih dari 1 tahun
Aplikasi Cari Bos yang merupakan aplikasi job finder ini yaitu aplikasi pencari kerja buatan anak bangsa dan akan terus berbenah dan senantiasa terus berupaya untuk memberikan pelayanan-pelayanan terbaik untuk masyarakat Indonesia, khususnya bagi pencari kerja dan perusahaan yang sedang mencari pekerja. Dari banyak fitur, ada beberapa fitur unggulan kami, antara lain adalah chatting dengan bos atau HRD-nya secara langsung, di mana user bisa langsung ngobrol dan interview bersama HRD di aplikasi ini. Ya, lalu ada CV Analyzer yang merupakan sebuah sistem untuk menilai sejauh mana capaian isi dari CV kita ya. Kemudian ada CV Maker, yaitu fitur yang berfungsi menjadikan data CV kita menjadi sebuah file PDF atau diekspor seperti itu. Kami mengharapkan kepada rekan-rekan semuanya untuk memberikan saran dan masukan kepada kami sehingga kami bisa terus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mungkin luput dari pandangan kami. Juga kami mengharapkan agar kita semua bangga menggunakan produk Indonesia buatan anak bangsa. Tentunya dukungan tersebut sangatlah memotivasi kami. Mari kita download dan gunakan aplikasi Cari Bos. Bagi rekan-rekan yang menggunakan Android, bisa download melalui Google Play Store. Apabila rekan-rekan menggunakan iOS atau iPhone, bisa download aplikasinya melalui App Store ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Selamat mengikuti webinar. Mari kita ikuti hingga selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang meriah selaku Head of IT dari Cari Bos, yaitu Bapak Adam Suci Hafizullah. Selanjutnya, kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan webinar yang akan disampaikan langsung oleh pembicara kita yang luar biasa ini. Webinar ini akan dipandu oleh rekan saya, Salma. Pada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Marsha sudah membuka kegiatan webinar hari ini. Suara saya cukup kedengaran jelas, Sobat Cari semuanya? Kedengaran. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabarnya Sobat Cari? Sobat Cari ini adalah sapaan hangat untuk peserta webinar pada kegiatan Cari Webinar. Tidak terasa pada malam ini ternyata sudah memasuki series yang ke-11. Dan kembali lagi bersama saya Salma yang akan memandu jalannya webinar kali ini. Karena Cari Webinar 11 merupakan kegiatan webinar persembahan Universitas Multidata Palembang dan juga Cari Bos. Cari kerja, cari bos aja. Malam ini dengan tema yang sangat spesial tentunya, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Bersama dengan narasumber yang tentu luar biasa juga, yaitu Bapak Trisnadi Wijaya Eskom SEMSI, yang merupakan dosen program studi akuntansi Universitas Multidata Palembang sejak tahun 2010 hingga saat ini. Beliau menempuh pendidikan S1 Manajemen di SIMUSI Palembang, kemudian S1 Sistem Informasi di SNIKGI Multidata Palembang, dan melanjutkan studi S2-nya Magister Ilmu Manajemen di Universitas Sriwijaya. Tentunya tepat sekali sepertinya untuk mendengarkan ilmu dan bertanya secara langsung dengan beliau, apalagi di era pandemi dan kehidupan yang normal saat ini sepertinya terjadi banyak perubahan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tentunya Sobat Cari juga tahu saat ini sedang beredar isu invasi di salah satu negara, dan apakah itu juga berhubungan gitu ya dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Makanya kita akan cari tahu lebih detailnya bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Jadi Sobat Cari jangan lewatkan, silakan siapkan catatannya kalau misalnya nanti ada yang mau dicatat, dan bahkan kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan juga Sobat Cari boleh bertanya secara langsung, bisa langsung sampaikan pertanyaannya pada link yang nanti akan rekan-rekan panitia kirimkan di kolom chat Zoom pada malam hari ini. Jadi untuk pengisian pertanyaannya silakan klik link tersebut, sudah bisa dilihat di layar ya oleh Sobat Cari semua. Silakan klik link tersebut, kemudian tuliskan nama lengkap Sobat Cari, jangan lupa juga tuliskan alamat email Sobat Cari, karena nanti 5 pertanyaan terbaik yang akan terpilih mendapatkan hadiah spesial dari Cari Bos. Jadi kapan lagi dapetin materi yang luar biasa
bermanfaat, menanyakan pertanyaannya, dan dapat hadiah dari Caribos. Jadi bisa langsung disimak webinar pada malam hari ini dan siapkan pertanyaannya. Jangan lupa untuk ditulis pertanyaannya juga di link yang nanti akan dikirimkan di kolom chat Zoom-nya. Jangan lupa untuk tulis nama dan alamat emailnya supaya rekan-rekan panitia mudah untuk menghubungi Sobat Cari yang beruntung mendapatkan hadiah spesial dari Caribos. Nah, tanpa panjang lebar, mendingan kita langsung saja mungkin sambut narasumber kita yang luar biasa, Patris tadi yang sudah hadir di tengah-tengah kita sejak awal tadi. Halo, selamat malam Patris Nadi. Selamat malam. Selamat malam, apa kabarnya Pak? Baik. Oke, Bapak sekarang sedang di mana? Di rumah. Di rumah? Di Iya. rumah ya Pak, sehat-sehat ya Pak ya berarti di sana? Ya, sehat. Iya, baik. Kalau begitu Pak, mungkin ini rekan-rekan kita semua, kita bilangnya Sobat Cari Pak. Ini kalau para peserta webinar ini di malam minggu ini biasanya mungkin malam mingguan, tapi hari ini malam ini spesial sepertinya Pak, rekan-rekan semua mau datang ke webinar ini, mau dengerin materi dari Bapak langsung, khususnya tentang pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak, karena di situasi pandemi ini mungkin angka pengangguran meningkat, gitu ya. Ada juga yang bilang angka penganggurannya menurun, tapi banyak juga yang masih bilang sulit nyari kerja. Nah, mungkin ada juga yang nyari kerja atau dapat kerja tapi kayaknya kurang layak. Nah, ini mungkin hadir di sini pengen dengerin langsung dari Bapak sebetulnya pekerjaan layak itu gimana, kemudian apa sih korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi dan lain-lain Pak. Kita sudah siap di malam ini. Nah, kalau keluar rumah juga kayaknya kasus pandemi juga sedang naik, jadi kita stay di rumah untuk dengarkan materi dari Bapak sama-sama malam ini. Kalau gitu mungkin untuk waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Baik. Baik. Terima kasih untuk Mbak Salma ya sebagai moderator. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Jadi tadi mungkin sudah diperkenalkan oleh moderator sekilas tentang profil saya. Jadi di sini saya akan mengulangi lagi aja ya. Nama saya adalah Trisnadi Wijaya. Latar belakang pendidikan S1 saya itu ada 2. Yang pertama itu saya mengambil di program studi Sistem Informasi dari STEMIK Global Informatika Multidata Palembang. Dan sekarang itu menjadi Universitas Multidata Palembang, tempat di mana saya mengajar sekarang. Kemudian S1 yang keduanya, itu saya mengambil di program studi manajemen di STIE Musi Palembang. Dan sekarang sudah berubah menjadi Universitas Katolik Musi Caritas. Kemudian S2-nya saya mengambil di Universitas Sriwijaya, ada program studi ilmu manajemen. Kemudian email saya adalah trisnadi@mdp.ac.id. Jadi saya mengambil 2 kuliah S1 bebarengan. Jadi masuknya itu di tahun yang sama dengan lulusnya selisih 1 tahun ya. Jadi kenapa saya mengambil 2 program studi itu, karena saya merasa bahwa perkembangan dunia teknologi informatika, apalagi sistem informasi, itu nanti beberapa tahun ke depan akan semakin maju. Hal ini bisa kita buktikan sampai dengan sekarang, sudah bermunculan istilah-istilah yang baru ya. Ada Bitcoin,
kemudian ada NFT, dan lain-lain. Jadi di sini saya menggabungkan antara ilmu ekonomi dengan ilmu komputer. Sehingga dengan harapan bahwa kedua ilmu ini bisa dipakai terus-menerus sampai dengan berapa puluh tahun ke depan. Oke. Jadi saya akan lanjutkan materinya. Saya awali dulu dengan data perkembangan jumlah kasus COVID-19 secara global. Jadi kalau dilihat dari grafik ini, kenaikan jumlah kasus COVID-19 untuk varian Alpha ya, varian Alpha itu dimulai pada tahun 2020 di bulan Maret. Jadi di bulan Maret itu terjadi kenaikan kasus, kemudian turun sedikit, kemudian masuk lagi gelombang kedua ya, kalau dilihat di sini itu di bulan September Oktober ya, Oktober tepatnya. Di bulan Oktober menanjak lagi, kemudian turun lagi, dan naik lagi di bulan Februari, turun, naik sedikit, turun, kemudian naik lagi di bulan Januari 2022 ya. Jadi gelombang kenaikan jumlah kasus ini itu dipengaruhi oleh varian dari virusnya. Jadi ada varian Delta dan ada varian Omicron. Varian Delta, kalau berdasarkan sejarahnya, itu muncul pertama kali di Desember 2020. Tepatnya di Maharashtra, India. Jadi pada waktu kemunculannya pertama kali, itu kedatangannya diabaikan. Namun situasinya mulai berubah saat virus tersebut sudah memasuki kota New Delhi. Jadi di kota ini virus Delta, varian Delta itu sudah menginfeksi 300.000 penduduk setiap harinya sejak akhir April dan membuat lebih dari 400.000 penduduk yang meninggal. Kemudian ada varian Omicron yang sekarang kita hadapi juga. Jadi varian Omicron itu pertama kali dilaporkan ke Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, itu asalnya dari Afrika Selatan pada 24 November 2021. Dan sekarang kita lagi menghadapi gelombang ketiga ya kalau di Indonesia yang dipengaruhi oleh varian Omicron ini. Kemudian kalau berdasarkan kronologis kemunculan virusnya itu diawali pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi waktu itu ada pneumonia cluster yang dideteksi di Wuhan. Kemudian pada 5 Januari, WHO itu mengumumkan terjadinya infeksi ya, terjadinya infeksi yang pertama. Kemudian tanggal 23 Januari terjadilah pembatasan kegiatan masyarakat di Wuhan. Jadi semua transportasi baik yang masuk maupun keluar dari Wuhan itu ditunda atau disuspend. Kemudian pada 11 Maret WHO mengumumkan bahwa COVID-19 itu sebagai pandemi.
karena COVID-19 sudah menyebar ke beberapa negara pada waktu itu. Bagaimana dengan sejarah COVID di Indonesia? Jadi sejarah COVID di Indonesia itu bisa dilihat di 16 Maret ya, 16 Maret. Presiden sudah mengarahkan untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Kemudian pada 31 Maret itu ada pengumuman stimulus dari PSBB. Kemudian 10 April, Jakarta itu sudah menjadi daerah pertama yang menerapkan PSBB. Kemudian saya langsung aja ke poin terakhir ya. Di 18 Juli, jumlah kasus positif di Indonesia itu sudah melampaui China. Jadi bisa dilihat angka-angka di sini itu terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya. Jadi kalau yang biru ini adalah kasus harian yang baru, bertambah 1.693. Kemudian total kasus corona itu yang warna orange itu 128.776. Kemudian yang warna hijau ini adalah total pasien sembuh, yaitu 83.710. Dan warna abu-abu ini adalah total kematian, yaitu 5.824. Kemudian COVID ini ternyata bisa menimbulkan krisis. Jadi ada perbedaan antara krisis COVID dengan krisis-krisis yang lain yang pernah dihadapi. Di sini perbandingannya antara krisis finansial global dengan krisis finansial Asia. Jadi krisis finansial Asia itu di tahun 98, kemudian krisis finansial global itu di tahun 2008, dan krisis COVID itu di tahun 2020 ya. Sampai sekarang itu lagi pemulihan. Jadi kalau dilihat dari cakupan krisisnya, krisis COVID itu pandeminya sudah terjadi di lebih dari 200 negara. Kemudian pertumbuhan ekonomi global itu diperkirakan mengalami resesi 3%. Ini datanya tahun 2020 ya. Kemudian ekonomi Indonesia akan mengalami perlambatan yang signifikan. Jadi kalau dilihat posisi eksternal Indonesia pada saat itu ya, defisit neraca berjalan itu minus 2,7% dari PDB di tahun 2019. Kemudian cadangan devisa yang dimiliki itu 130,4 miliar dolar. Ini pada bulan Februari 2020. Kemudian dampak krisisnya apa? Krisis itu terjadi di semua lini usaha. Jadi semua usaha itu terdampak, semua sektor, termasuk juga industri retail, konsumer, UMKM, termasuk UMKM yang value chain, dan turut juga berdampak ke korporasi. Kemudian sektor yang terdampak juga itu ada pariwisata, hotel, perdagangan, manufaktur, dan keuangan. Kemudian kita akan melihat dulu bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia. Jadi ternyata pandemi COVID-19 itu bisa menyebabkan perekonomian domestik mengalami kontraksi. Jadi di sini bisa dilihat, ini data yang terbaru ya, data pertumbuhan ekonomi untuk triwulan keempat tahun 2021. Jadi pertumbuhannya adalah 5,02%. Ini datanya. Jadi kalau dibandingkan dari 2019 ke 2020 terjadi penurunan yang signifikan.
Jadi di sini di triwulan kedua itu minus 5,32%. Jadi terjadi pertumbuhan ekonomi yang minus ya. Kemudian naik sedikit di triwulan keempat itu minus 2,17%. Kemudian memasuki tahun 2021 itu terjadi pemulihan. Jadi untuk triwulan kedua itu terjadi pertumbuhan 7,07%. Namun sempat mengalami penurunan sedikit, yaitu 3,51. Hal ini disebabkan karena kemunculan varian Delta dan diberlakukannya PPKM. Kemudian sampai triwulan keempat, itu terjadi pemulihan 5,02%. Apa yang dimaksud dengan PDB? Mungkin istilah PDB ini kalau bagi orang ekonomi sudah biasa ya. Tapi kalau bagi orang yang bukan non-ekonomi, itu mungkin agak sulit memahaminya. Jadi PDB atau bahasa Inggrisnya Gross Domestic Product itu adalah jumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara selama 1 tahun. Termasuk juga di dalamnya itu adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. Kemudian PDB tahun 2021 tadi, itu kalau dilihat pertumbuhannya berdasarkan lapangan usaha, 63,8% PDB triwulan keempat 2021 itu berasal dari industri, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan. Jadi sektor ini aku lanjutin. Oke, ini berdasarkan pengeluarannya. Kemudian bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022? Kalau menurut versi IMF, Indonesia itu diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5,6%. Kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat dan China, itu malah terjadi penurunan di sini. Jadi Amerika Serikat diproyeksikan menurun 4%, kemudian China diproyeksikan juga menurun 4,8%. Kalau menurut versinya Bank Indonesia atau BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional itu 4,7% sampai dengan 5,5% untuk tahun 2022. Kemudian dampak pandemi juga terlihat dari meningkatnya angka kemiskinan. Jadi dari tahun 2019 ke 2020 ya, itu terlihat adanya peningkatan jumlah angka kemiskinan. Kemudian sempat menurun sedikit di tahun 2021. Jadi untuk tahun 2022, pemerintah itu menargetkan tingkat kemiskinan yang dicantumkan dalam RAPBN itu sebesar 8,5 sampai 9%. Selain itu, juga dampaknya ke pengangguran. Jadi menurut Kemenaker, ada 72.983 pekerja yang kena PHK selama pandemi COVID-19. Dan berdasarkan data dari BPS, tingkat pengangguran terbuka itu meningkat dari Februari 2020 itu 4,94
naik menjadi 7,07 dan menurun sedikit di Februari 2021 ya, 6,26. Sekarang saya akan bahas tentang pekerjaan yang layak. Jadi pekerjaan layak itu apa? Itu adalah pekerjaan yang dilakukan atas kemauan atau pilihan sendiri. Dapat memberikan penghasilan yang cukup untuk membiayai hidup secara layak, serta terjamin keamanan dan keselamatan fisik maupun psikologisnya. Menurut Organisasi Buruh Internasional, ada 21 indikator pekerjaan yang layak. Jadi ke-21 indikator pekerjaan layak tersebut itu sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan untuk dipatuhi oleh semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Namun, dalam kenyataannya masih ada juga pelanggaran, seperti misalkan pekerja anak. Jadi berdasarkan data survei dari Angkatan Kerja Nasional, pada Agustus 2020, diketahui 9 dari 100 anak usia 10-17 tahun itu bekerja. Jadi dari 3,36 juta anak yang bekerja tersebut, itu sebanyak 1,17 juta itu merupakan pekerja anak. Kemudian ada lagi kasusnya di pabrik es krim Ice ya. Jadi sejak tahun 2019 sudah terjadi 14 kasus keguguran dan 6 kematian bayi baru lahir. Dengan total 359 buruh perempuan yang bekerja di pabrik Ice itu. Kemudian kasus yang terbaru lagi itu adalah kasus kerja paksa yang dilakukan oleh mantan Bupati Langkat ya. Namanya Terbit Rencana Perangin-Angin. Jadi ada sebanyak 40 orang pekerja kebun sawit itu dipaksa untuk bekerja, kemudian dikurung di dalam kerangkeng, mendapat tindakan kekerasan, dan tidak diupah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan alasan untuk rehabilitasi warga yang kecanduan narkoba. Lalu apa hubungannya antara pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi? Jadi pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi itu adalah dua hal yang bisa berhubungan. Karena tingkat pekerjaan yang layak itu akan menentukan sekali pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau pekerjaan layaknya itu sedikit, maka akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Karena masyarakat tidak bisa membiayai kehidupan mereka secara layak. Selain itu, dengan sedikitnya lapangan kerja, tingginya populasi penduduk, serta rendahnya tingkat pendidikan, itu turut mempengaruhi lambatnya pertumbuhan ekonomi. Arang apa nih? Lalu apa saja tanda-tanda pekerjaan yang layak? Jadi ini adalah tanda-tanda pekerjaan yang layak yang simpel saja, yang sederhana saja. Jadi tidak sesuai teori ya. Yang pertama, itu terlihat dari Anda mencintai pekerjaan dan termotivasi untuk bekerja. Jadi Anda senang bekerja di perusahaan itu karena Anda bekerjanya sudah sesuai dengan passion, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, dan sesuai juga dengan latar belakang pendidikan. Jadi tiap hari itu rasanya semangat terus kerja di situ. Dan itu juga bisa ditunjukkan dengan jarang untuk bolos, jarang juga untuk tidak masuk kerja. Karena happy kerja di sana. Kedua, itu lingkungan kerja yang nyaman. Baik secara fisik
maupun mental. Jadi lingkungan kerja yang nyaman secara fisik, misalkan AC-nya ada. Jadi AC-nya hidup dengan suhu yang pas sehingga tidak kedinginan dan juga tidak kepanasan. Kemudian ruangan kantor atau tempat kerja itu memiliki space yang luas. Jadi ada jaraknya untuk bisa merenggangkan kaki dengan leluasa. Seperti bisa dilihat di gambar tersebut ya, yang ada di slide, itu space-nya luas, kemudian juga interiornya yang cozy. Jadi interiornya benar-benar nyaman. Fasilitasnya lengkap, internet ada, komputernya speknya baru ya. Kemudian juga ada rekan kerja yang saling support dan juga punya hubungan yang baik. Jadi bukan rekan kerja yang toksik ya. Dan yang berikutnya adalah workload yang sepadan dengan gaji. Jadi beban kerja yang sudah sepadan dengan gaji, karena itu sudah disesuaikan dengan jabatan, kemudian memiliki job desk yang jelas. Jadi kalau posisi ini, kerjanya ini, enggak ditambah-tambah dengan kerjaan yang bukan lingkup kerjanya dari awal. Kemudian gajinya di atas UMP atau minimal sama dengan UMP. Seperti misalkan UMP untuk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 itu ditetapkan 3,14 juta rupiah. Berikutnya itu adalah stres yang rendah di tempat kerja. Jadi stres yang rendah ini bisa kelihatan kalau kita itu tidak menghadapi banyak masalah atau trouble di tempat kerja yang sifatnya adalah beratnya. Jadi kadang ada masalah ini, oh ini berat. Ada masalah itu berat. Kalau tiap hari ketemu masalah yang berat terus, itu lama-lama akan stres. Kemudian juga bekerja sudah sesuai dengan job desk atau belum. Kemudian ada juga dari sisi atasan. Jadi tempat kerja tadi itu punya atasan yang baik dan mensupport bawahannya. Jadi atasan yang baik itu kriterianya apa atau ciri-cirinya apa? Pertama, atasan yang percaya kepada bawahan. Jadi dia mempercayai apa yang dilakukan oleh bawahan, mempercayai keputusan bawahan. Kemudian atasan yang menghargai hasil kerja atau bakat yang dimiliki oleh bawahannya. Kemudian juga atasan yang bisa menerima kritik, saran, atau pendapat dari bawahan. Bukan atasan yang sifatnya adalah otoriter, maunya sesuai kehendak sendiri ya. Atasan yang bersedia untuk membimbing, kemudian melatih, dan sharing ilmu dengan bawahan. Jadi dia suka berbagi segala sesuatu dengan bawahan. Tidak atasan yang hanya taunya memerintah saja. Tante punya headset, Tante? Kerja ini kemudian tidak dikasih contoh. Ini gimana cara ngerjainnya. Kemudian juga atasan yang mengayomi bawahan. Jadi bukan atasan yang mencari kesalahan bawahan. Dan juga atasan yang tidak baper atau tidak emosional. Tidak mudah terbawa perasaan. Sedikit-sedikit bawahan salah ngomong, nantinya kita yang ditindas. Kita sebagai bawahan nanti yang disuruh kerja yang berat. Kemudian bisa mengembangkan diri dan meniti karir dengan baik. Jadi mengembangkan diri di sini artinya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik
daripada sebelum kita masuk kerja. Kemudian perusahaan juga sering mengadakan pelatihan sehingga kita memiliki skill yang terus bertambah atau menjadi lebih baik skillnya. Kemudian perusahaan memberi beasiswa kalau bawahannya atau karyawannya itu ingin menempuh pendidikan yang lebih lanjut. Bisa ke S2 atau bisa ke S3. Kemudian memiliki jenjang karir yang jelas dengan peluang yang sama. Jadi aturan untuk jenjang karirnya ada dan peluangnya sama untuk setiap karyawan. Jadi bukan karena dia ada hubungan dengan pemilik perusahaan, maka dia punya peluangnya lebih tinggi daripada yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak? Yang pertama, itu kita harus tahu dulu atau kita buatkan listnya kriteria pekerjaan yang kita inginkan. Gajinya sekian, kemudian harus menerima lulusan S1 jurusan ini, kemudian tempat kerjanya tidak jauh, dan seterusnya. Kemudian carilah lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kriteria tersebut. Bisa cari di internet, bisa cari di koran, dan bisa cari di aplikasi Cari Bos. Semuanya ada di aplikasi itu, jadi lebih mudah. Kemudian carilah informasi tentang posisi yang ingin dilamar sebaik mungkin. Bisa bertanya langsung dengan perusahaannya melalui bosnya atau melalui bagian HRD. Kalian bisa memanfaatkan fitur chat yang ada di aplikasi Cari Bos untuk berkomunikasi dengan bagian HRD atau pemilik perusahaan. Kemudian bisa juga dari cerita-cerita atau testimoni dari karyawan yang lain yang bekerja di perusahaan itu. Bagaimana kondisi kerjanya, lingkungan kerjanya seperti apa, kemudian gajinya berapa, dan seterusnya. Kemudian kalau dirasa cocok, maka buatlah dan kirimkanlah surat lamaran kerja. Dan berdoa, semoga kalian dipanggil untuk diinterview. Dan sebagai penutupnya, saya mengutip salah satu kata mutiara dari Steve Jobs yang isinya satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat itu adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Jadi jangan bekerja hanya karena kondisi. Tidak ada lowongan yang lain. Jadi terpaksa kerja di perusahaan itu yang kondisinya pekerjaannya tidak layak. Yang tidak kalian sukai. Jadi kerjalah dengan happy. Sehingga kalian bisa melakukan sesuatu yang lebih hebat untuk depannya. Oke, jadi demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak, luar biasa materinya menjadi tercerahkan gitu ya Pak, karena sekarang ini lagi banyak banget Pak istilah ada toxic positivity gitu ya, misalnya di kantor, kemudian ada work-life balance gitu. Ini kalau di TikTok Pak bilangnya ini bahasa-bahasa anak Jaksel, tapi kayaknya ini relate sama semua orang sebetulnya yang
sedang bekerja begitu ya. Tadi bahkan sempat disinggung bahwa ternyata lingkungan yang toksik itu contohnya kalau misalnya kita sedang mengalami kesulitan gitu ya dalam mengerjakan sebuah pekerjaan itu dalam sebuah proyek, tapi ternyata teman sebelahnya nggak mau bantuin gitu kayak gitu ya Pak ya, itu juga termasuk lingkungan salah satu yang toksik gitu. Nah, yang ternyata salah satu toksik itu adalah indikator untuk menjadi apakah pekerjaan tersebut layak atau tidak gitu ya. Jadi kadang juga ternyata kepuasan atau bukan kepuasan ya, mungkin bilangnya tempat pekerjaan yang nyaman itu tidak hanya gaji besar aja ya Pak ya, tapi ya ada aspek lain-lainnya seperti tadi ada lingkungan yang toksik gitu, kemudian secara fisik kata mental tadi Bapak mention dari ruangan AC-nya aja gitu ya, seluruh ruangannya. Kalau kadang kan kalau kita kepanasan gelisah juga, kedinginan AC-nya terlalu rendah juga gelisah, nggak enak kerjanya, dan itu pun tentunya ternyata bisa dikategorikan apakah perusahaan tersebut atau kantor tersebut layak atau tidak. Nah, mungkin ini bisa menjadi pertimbangan untuk sobat cari yang misalnya sedang bekerja, kayaknya kantor saya belum layak deh. Atau misalnya yang mau mencari kerja, tadi Bapak juga sempat kasih tips and triknya, cari tahu dulu perusahaannya dengan mengenal testimoninya dan lain-lain gitu ya. Jadi sebelum apply, sebelum mengajukan lowongan pekerjaan tersebut, kita sudah yakin betul, sudah tahu betul apa saja job desk-nya, kemudian juga kualifikasi yang dibutuhkannya seperti apa, sehingga ekspektasi dari kantor ke kita juga nggak begitu tinggi, nggak begitu rendah, jadi sesuai dengan proporsi kita. Atau kalau misalnya udah terlanjur bekerja di misalnya tempatnya kayaknya pekerja nggak layak nih kalau kategori yang tadi, mungkin bisa didiskusikan dengan atasannya gitu ya, dengan lingkungan kerjanya supaya membentuk lingkungan atau pekerjaan yang layak gitu, karena pasti nyaman itu nomor satu dan juga pekerjaannya pasti mudah diselesaikan. Luar biasa ini Pak, kita jadi tahu, termasuk saya pribadi juga jadi menyadari bahwa kira-kira apakah saya termasuk kategori karyawan yang toksik, ngasih lingkungan buruk ke yang lain. Aduh, kita harus introspeksi dulu juga cari, jadi jangan wah di si ini yang toksik, si ini. Coba introspeksi dulu apakah kita menyebabkan toksik di lingkungan kerja kita juga sebelum kita pointing finger gitu ya, tunjuk sana, tunjuk sini, kita mendingan menyadari diri sendiri supaya nggak jadi toksik di lingkungan kerja. Oke, ngomongin soal pertanyaan, Pak, ini karena tadi bahkan sudah ada beberapa yang nanya dan juga di kolom link juga kayaknya udah ada beberapa yang masuk nih. Jadi saya ingatkan lagi kalau kita akan ada sesi Q&A. Jadi sahabat cari silahkan untuk klik yang ada di kolom chatnya tuh linknya nih ada Q&A webinar, itu diklik Q&A-nya di situ. Kemudian jangan lupa untuk taruh namanya dulu, taruh alamat emailnya dulu, baru taruh pertanyaannya, karena nanti akan ada pertanyaan terbaik yang akan terpilih dan mendapatkan hadiah spesial dari Caribos. Jadi nanti pertanyaannya juga akan dijawab langsung oleh Pak Trisnadi di sesi Q&A setelah ini. Jadi sobat cari langsung aja tulisin pertanyaannya, jangan lupa nama lengkap, alamat email, supaya nanti kalau misalnya terpilih nih jadi pertanyaan terbaik dan dapat hadiah, rekan-rekan panitia mudah untuk menghubunginya. Sambil kita masih nunggu pertanyaan dari sobat cari, kita mendingan saksikan dulu yuk video yang satu ini.
Banyak yang nanya nih, cara apply kerja pakai Cari Bos. Nih, aku kasih tahu tutorialnya. Pertama, daftar dan isi data diri kamu di profil ya. Kedua, isi juga pengalaman kerja, organisasi, dan bahasa yang kamu kuasai. Ketiga, setelah kamu save, jangan lupa verifikasi dulu. Setelah semua selesai, kamu siap untuk apply. Dan jangan lupa follow up CV kamu pakai fitur Chat Bos ya. Halo. Oke, suara saya kedengaran? Iya, tadi sinyalnya agak kurang baik. Tapi suara saya kedengaran sekarang ya, Sobat Cari? Kedengaran? Oke, kedengaran ya. Baik, kalau gitu jangan lupa untuk download aplikasi Cari Bos, Sobat Cari. Karena sudah tersedia secara gratis di App Store dan juga di Play Store gitu. Jadi tadi yang Pak Tisani juga sempat mention tadi di tengah-tengah webinar, kalau misalnya mau cari kerja boleh melalui aplikasi Cari Bos karena bisa langsung chat dengan bosnya atau dengan HRD-nya untuk follow up kerjaan, untuk cari tahu pekerjaan di Italia dan lain-lain seperti apa. Terus juga di Cari Bos juga ada fitur CV Analyzer. Jadi Sobat Cari bisa nanti bikin CV di aplikasi kita, kemudian CV-nya ada penilaian. Jadi kita bisa tahu sebetulnya berapa sih nilai CV kita menurut HRD atau menurut para talent manager gitu ya, para orang-orang yang mencari talent-talent gitu ya, kira-kira kita tuh berapa sih nilainya, nah itu bisa dicek pakai fitur CV Analyzer yang ada di aplikasi Cari Bos. Jadi buruan, mumpung gratis di aplikasi Cari Bosnya di Play Store dan App Store, download sekarang juga. Kita masih juga nunggu ini pertanyaan dari Sobat Cari. Sudah ada beberapa yang masuk, tapi kayaknya nih mumpung Pak masih pada rapi, biasanya kan di awal ini masih siap nih ya, alisnya masih bagus, lipstiknya masih on. Kita mau sesi foto bersama dulu. Mungkin boleh Sobat Cari semua rekan-rekan yang ada di rumah bisa open cam, karena kita akan sesi foto bersama dulu ya Pak ya, sebelum masuk ke sesi Q&A. Untuk sesi foto bersama, saya persilakan ke operator, silakan operator. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita melakukan sesi foto, alangkah baiknya semua teman-teman mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Kita tunggu. Jika teman-teman sudah bersiap, kita akan memulai sesi foto. Ayo semuanya boleh diaktifkan kameranya. Baik, kita mulai saja. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Sesi berikutnya. 3, 2, 1. Sesi terakhir. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk cek hasil fotonya, Sobat Cari di Instagram kita, @caribos. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @universitasmdp, karena nanti juga akan ada banyak informasi seputar perkuliahan di Universitas MDP, dan tentunya juga di Instagram @caribos juga ada informasi seputar dunia kerja, tips and trik, dan lain-lainnya. Pokoknya tentunya menginspirasi dan memotivasi Sobat Cari semua. Jadi buruan download aplikasi Cari Bos dan juga follow Instagram @caribos dan Universitas MDP. Buat yang tadi nanyain juga mengenai hadiah spesial dari Cari Bos untuk yang membuat Instagram Stories menarik mungkin. Jadi silakan nih mumpung masih dimulai acara webinarnya,
kita mau masuk ke sesi Q&A, jadi masih bisa untuk membuat story semenarik mungkin. Jangan lupa untuk diupload di story ya, di story aja, di tag @caribos, S-nya double, @caribos, kemudian juga @Universitas MDP. MDP disatuin tanpa spasi. Nanti kalau misalnya di tag Instagram story yang terbaik, terpilih, akan mendapatkan hadiah spesial juga dari Caribos. Jadi buruan dari sekarang siapin videonya dan upload di sosial media pribadi kamu. Oke deh Sobat Cari, kita langsung masuk ke sesi Q&A. Pak Tisandi, kita mau masuk sesi Q&A ya Pak ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari Sobat Cari. Ini mungkin saya pilih-pilih aja dulu Pak, karena waktu kita terbatas juga, yang mirip akan saya gabungkan gitu ya. Ini pertanyaannya datang dari Kakak I. Kadek Budi Darmawan. Malam Bapak Trinadi Wijaya, saya ingin bertanya sedikit, bagaimana menghindari perusahaan yang legal dan ilegal ya, atau toksik begitu? Terima kasih. Pak. Kalau untuk perusahaan yang legal atau ilegal, itu biasanya kita melihat dari sisi perizinan usahanya. Apakah perusahaan itu sudah terdaftar secara resmi atau tidak ya? Mungkin kita lihat di situ SIUP-nya atau TDP-nya atau izin-izin usaha yang lain yang memang sesuai dengan bidang usaha dari perusahaan tersebut. Dan kalau tentang lingkungan yang toksik atau enggak, karena kita belum masuk ke perusahaan itu, belum menjadi karyawan di perusahaan itu, berarti kita hanya mengandalkan cerita dari karyawan yang bekerja di perusahaan itu, atau mungkin gosip lah ya, gosip dari orang lain yang mungkin bekerja atau pernah bekerja di perusahaan itu. Mungkin dengar-dengar dari tetangga ya, bahwa perusahaan itu mungkin seperti ini loh. Gak usahlah kerja di perusahaan itu. Sehingga kita bisa terhindar dari perusahaan yang kurang baik tadi. Dan juga lingkungan kerja yang kurang baik. Karena mungkin di sana ada satu karyawan nih yang seperti ini loh. Yang orangnya nyebelin banget. Dan suka menindas istilahnya. Seperti itu. Sehingga kita bisa terhindar dari lingkungan kerja yang toksik seperti itu. Oke, itu saja jawaban dari saya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Kak Kadek Budi Darmawan. Semoga tadi terjawab ya untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan tidak terjebak pada perusahaan yang ilegal, atau kemarin juga banyak Pak isu perusahaan pinjol ilegal begitu ya, yang kena imbasnya adalah beberapa karyawan yang mungkin mereka hanya mencari nafkah saja gitu di situ ya, tidak tahu asal usulnya, tidak tahu ada isu bahwa ini adalah ilegal. Jadi ini juga menjadi mungkin menjadi sebuah hal yang informasi baru juga terbuka untuk kita, bahwa kita harus cermat dalam memilih pekerjaan-pekerjaan atau perusahaan-perusahaan mana yang legal begitu ya, sehingga tidak terkena imbasnya gitu, karena kan kita hanya ingin mencari nafkah saja gitu, tidak ada sangkut pautnya dengan yang lain-lain. Oke deh, kalau gitu kita lanjut lagi Pak ke pertanyaan selanjutnya. Ini datang dari Kak Karina Ramadhani. Pertanyaannya begini, jika sudah terlanjur masuk dan sudah bicara baik-baik dengan atasan tapi kita tidak didengarkan, apa yang harus kita lakukan? Karena menurut saya mencari pekerjaan itu tidak mudah. Apakah kita harus bertahan saja Pak? Mungkin ini korelasinya ke lingkungan yang toksik tadi Pak mungkin. Oke. Jadi dalam kasus ini saya juga mau tahu maksudnya itu apakah mungkin atasannya yang kurang baik ya kepada bawahannya, ataukah kondisi kerjanya mungkin dari sisi rekan kerjanya, atau mungkin dari sisi kondisi kantor fisiknya ya yang seperti kurang baik atau gimana ya. Jadi kalau mungkin dari atasan yang kurang baik, kemudian kita kasih saran atau kritik, kemudian atasan yang tidak menerima ya, orangnya mungkin keras kepala istilahnya, nggak mau berubah lebih baik, menjadi lebih baik, karena menurut dia ini yang sudah
benar menurut saya. Ya, kalau saran saya sabar, tetap bertahan sampai mungkin suatu waktu, ya yang namanya manusia mungkin ada batas maksimalnya, toleransinya ya. Mungkin kalau tidak bisa sabar lagi, ya mau nggak mau ya kita harus resign aja ya. Kemudian kalau mengenai kondisi kantor, lingkungan fisik kantor yang kurang mendukung, sebenarnya itu dari sisi perusahaannya mungkin kekurangan dana ya. Jadi kita lihat dari sisi perusahaan dulu. Dari sisi perusahaan mungkin kekurangan dana untuk bisa menyiapkan ruangan kerja yang nyaman tadi. Jadi kita terima aja kondisi perusahaan yang seperti itu. Mungkin kita bisa kasih saran ke perusahaan, mungkin tambah alat ini atau beli barang ini sehingga membuat pekerjaan jadi lebih mudah. Jadi kalau memberikan saran ke perusahaan itu harus ada tujuannya atau manfaatnya, mungkin bagi karyawannya ada manfaat, bagi perusahaannya ada manfaat, sehingga saran itu bisa diterima. Kemudian kalau dari sisi rekan kerja yang toksik, itu ada baiknya dibicarakan secara kekeluargaan dengan rekan kerja tersebut. Karena mungkin rekan kerja tadi tidak menyadari bahwa sikapnya itu atau perbuatannya itu yang tidak menyenangkan kepada rekan kerja yang lain. Kita bicarakan baik-baik bahwa saya tidak senang dengan sikap Anda yang begini. Kalau bisa Anda tuh seperti ini. Tapi bicaranya dengan bahasa yang sopan dan halus ya. Hargai juga dia sebagai senior di tempat kerja kita. Karena kita sebagai junior ya, kita nggak bisa istilahnya tuh melawan senior kalau di tempat kerja. Jadi kita harus hormati beliau sebagai mungkin orang yang lebih lama kerja di situ, walaupun mungkin umurnya sama, atau mungkin memang lebih tua usianya ya. Jadi kita bicarakan baik-baik, sehingga mungkin saja dia akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau seandainya orang yang tidak mau berubah, ya memang orangnya yang keras kepala gitu. Pokoknya seperti ini saya. Kalau nggak senang ya sudah, mundurkan diri aja. Pasti bilangnya seperti itu kalau orangnya toksik tadi ya. Berarti kita harus bisa menerima sikap dia yang seperti itu. Jadi selain itu, selain kalau tidak berhasil dibicarakan secara empat mata, tadi mungkin lapor ke atasan. Kalau ternyata atasan juga mengabaikan sikap dari rekan kerja yang tadi, berarti salah satu caranya ya Anda bertahan aja. Sampai suatu saat mungkin Anda tidak betah lagi, saran saya ya mengundurkan diri. Oke, itu aja. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Tadi mungkin pertanyaan datang dari Kak Karina Ramadhani. Mudah-mudahan terjawab, dan kalau misalnya memang ini adalah real gitu ya, pertanyaan real berdasarkan pengalaman pribadi, mudah-mudahan segera diselesaikan juga ya Kak Karina. Mudah-mudahan tadi tips dan trik dari Bapak bisa dipraktekkan tentunya dengan baik-baik, dengan penuh saling menghormati dan menghargai ya, karena mau nggak mau pertimbangannya karena kita harus tetap stay di situ untuk bekerja, jadi suasananya supaya tidak memanas walaupun sudah dibicarakan dengan baik. Oke, sukses selalu Kak Karina Ramadhani dan semangat selalu. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini Pak, mengenai hak karyawan. Oh, ini datang dari Karatna. Pertanyaannya begini Pak, mohon dijawab Pak, bila hak kita sebagai karyawan tidak terpenuhi, tapi setelah kita meminta hak yang ada, kita malah dipecat. Solusi terbaiknya bagaimana ya? Waduh. Oke. Kalau misalkan hak kita sebagai karyawan ternyata tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan,
kita lihat dulu dari sisi haknya seperti apa dulu. Kalau mungkin gaji tidak dibayar, nah itu kita bisa laporkan ke Disnaker ya, ke Disnaker. Kalau sudah berapa bulan nggak dibayar, maka kita bisa laporkan ke Disnaker bahwa perusahaan ini tidak membayar gaji karyawan setelah sekian bulan. Nanti dari Disnaker itu nanti akan melakukan mediasi dengan perusahaan. Kemudian kalau untuk hak-hak yang lain, kita perlu perhatikan dari sisi peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apakah memang hak itu ada, atau mungkin memang perusahaan itu sudah menerapkan atau memberikan hak tersebut, tetapi mungkin dalam bentuk yang lain. Karena biasanya kita sebagai karyawan itu kadang tidak terlalu mendalami soal peraturan atau undang-undang ketenagakerjaan. Karena kita biasanya cuma fokus cari kerja, dapat penghasilan, sudah, itu aja. Jadi kita nggak terlalu pusing soal urusan undang-undang ketenagakerjaan atau tentang peraturan ketenagakerjaan. Mungkin salah satu di antara kita ya, atau kebanyakan di antara kita mungkin tidak tahu kenapa sih harus perlu BPJS Tenaga Kerja, kenapa harus perlu BPJS Kesehatan, kenapa harus ikut program DPLK, ya, dan lain-lain. Ada perusahaan yang memberikan, ada yang tidak memberikan. Jadi kita lihat dulu dari konteksnya peraturan atau undang-undang tadi. Apakah memang perusahaan ini sudah menjalankannya atau belum. Itu aja. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Tadi pertanyaan dari Kak Ratna, mudah-mudahan bisa terjawab ya Kak ya. Jadi kalau misalnya ini memang pengalaman pribadi Kak Ratna, mungkin boleh nanti menghubungi tadi Disnaker begitu ya untuk meminta bantuan, kemudian bisa dicek kembali beberapa ketentuan perundang-undangan gitu yang ada ya Kak ya, supaya apakah haknya sesuai atau tidak gitu. Ini memang haknya apa dulu secara tahu supaya nanti bisa ada win-win solution juga. Oke, baik kalau begitu mungkin kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini datang dari Kak Muaz Hairudin Masrul. Oke, selamat malam Bapak. Saya ingin bertanya apakah ada website pemerintah yang mengetahui bahwa perusahaan tersebut memiliki izin atau tidak? Oh, mungkin ini terkait tadi Bapak mention SIUP dan lain-lain itu Pak. Oke, kalau mengenai websitenya pemerintah itu, kalau saya sebagai praktisi, karena saya bidangnya itu adalah keuangan. Biasanya kalau saya ingin mencari apakah perusahaan ini sudah terdaftar secara legal atau belum, mungkin kalau perusahaan-perusahaan di bidang keuangan itu carinya di situsnya OJK. Di situsnya OJK. Kemudian kalau untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki saham ya di Bursa Efek, itu biasanya saya carinya di situsnya Bursa Efek Indonesia, idx.co.id. Sedangkan kalau untuk perusahaan-perusahaan yang lain, itu kita lihat dulu mereka bidangnya apa, perusahaan itu bidangnya apa, kemudian departemen pemerintah mana yang menaungi bidang tersebut. Dan kita cari situsnya dari departemen pemerintahan yang menaungi bidang perusahaan itu. Sehingga kita bisa dapatkan informasi mendalam tentang perusahaan itu. Kayak misalkan pinjol ilegal. Pinjol ilegal itu bisa ditelusuri dari situsnya OJK. Jadi dari situsnya OJK itu kita bisa cari nama perusahaan ini, apakah sudah terdaftar di OJK atau belum.
apakah sudah terdaftar juga di Bank Indonesia atau enggak. Sehingga kita bisa tahu ini legal atau ilegal. Itu aja. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Kak Muaz Hairudin Masuk, mudah-mudahan terjawab dan tidak terjebak pada perusahaan-perusahaan ilegal ya. Tadi sudah bisa diakses melalui berbagai macam website, ada OJK, ada bank, apalagi mungkin sekarang sudah marak nih pinjol-pinjol perusahaan pinjol ilegal. Rumornya sudah diberantas sebetulnya ya beberapa perusahaan pinjol ilegal ini, tapi supaya kita terhindar juga langkah baik kita untuk recheck beberapa kali sampai akhirnya kita yakin betul gitu, oh bahwa perusahaan ini memang legal begitu. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir Pak, ini datang dari Anonymous sebetulnya, dari Anon. Ini pertanyaannya adalah menciptakan pekerjaan layak itu menjadi tanggung jawab karyawan atau bosnya ya Pak? Gitu Pak pertanyaannya. Oke. Cukup bagus juga pertanyaannya. Jadi pekerjaan yang layak itu tanggung jawabnya perusahaan atau tanggung jawabnya karyawan. Pertama, kalau pekerjaan yang layak, itu jelas dua-duanya punya peranan. Perusahaan itu harus mengikuti peraturan pemerintah secara penuh. Dari 21 indikator pekerjaan layak menurut ILO, itu harus dipatuhi oleh perusahaan. Kemudian berikutnya adalah perusahaan harus menyediakan lingkungan kerja yang nyaman, baik secara fisik maupun secara mental. Kemudian dari sisi karyawan, karyawan juga harus membentuk suasana kerja yang nyaman juga bagi orang lain. Jadi jangan diam cuma nyaman untuk dirinya sendiri, tetapi tidak nyaman dengan orang lain. Jadi seperti merasa lebih senior sehingga harus dihormati, bisa berbuat sesuka hati kepada junior, nah itu enggak diperbolehkan. Jadi ciptakan lingkungan kerja yang nyaman juga bagi sesama. Jangan nyaman bagi diri sendiri juga. Jadi pekerjaan yang layak itu tanggung jawab bersama, baik perusahaan maupun karyawannya. Raja. Baik, terima kasih Pak. Tadi mungkin pertanyaan dari Anon, mudah-mudahan terjawab bahwa tanggung jawab pekerjaan layak itu dari keduanya gitu. Kita juga tidak bisa selalu menuntut haknya tanpa mengerjakan kewajiban gitu, kita sebagai karyawan, ataupun sebaliknya gitu, tidak bisa menuntut kewajiban karyawan terus tanpa memberikan hak mereka juga gitu ya kalau sebagai perusahaan. Jadi kedua belah pihak ini harus memahami dan menciptakan pekerjaan layak tersebut. Mudah-mudahan kita juga bisa menjadi bagian dalam pekerjaan layak tersebut, entah itu sebagai karyawan ataupun mungkin Sobat Cari di sini yang memiliki tim perusahaan-perusahaan kecil atau UMKM atau apapun itu juga bisa menciptakan perusahaan yang layak juga untuk karyawannya ya. Dan mungkin itu sudah menjadi pertanyaan akhir ya Pak dari sesi Q&A tadi karena waktu ini ternyata sudah hampir habis. Nah mungkin sebelum kita tutup sesi webinar ini Pak, kita semua pengen dengerin closing statement-nya dulu, mungkin dari Bapak. Boleh silakan Pak. Oke, terima kasih. Closing statement saya, apapun pekerjaan Anda, cintailah. Jangan berpikir bahwa pekerjaan layak itu hanya urusannya perusahaan saja. Perusahaan harus mengikuti peraturan pemerintah, perusahaan harus ini itu. Tetapi kita sebagai karyawan yang kerja di sana, itu juga harus menciptakan lingkungan kerja yang layak juga. Sebagai atasan dan sebagai rekan kerja. Oke, itu aja. Baik, terima kasih Bapak, luar biasa. Apapun pekerjaan Anda, cintailah gitu ya. Jadi apapun situasinya, mungkin tadi diingatkan juga bahwa tidak melulu, oh ini perusahaannya harus begini, atau perusahaan juga ini karyawannya harus begini, tapi semuanya saling sesama menciptakan pekerjaan yang layak. Sehingga akhirnya harmoni begitu ya, karena dari kedua aspek, entah itu karyawan atau perusahaan, semuanya berjuang, berusaha untuk menciptakan kantor yang layak, pekerjaan yang layak. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya malam-malam sudah mau berkesempatan untuk berbagi ilmunya bersama kita semua yang hadir di
webinar hari ini. Mudah-mudahan Bapak juga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya karena sudah baik sekali membagi ilmunya. Mudah-mudahan kita juga yang sudah hadir di webinar malam ini dapat meresapi semua ilmu-ilmunya dan mempraktikannya nanti nih habis pulang webinar ini langsung semangat kerja, langsung berusaha untuk bisa menciptakan pekerjaan yang layak di kantornya gitu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Jadi jangan lupa Sobat Cari untuk download juga aplikasi Caribus gratis tersedia di Google Play Store dan juga di App Store karena bisa bantu Sobat Cari untuk mencari pekerjaan layak yang baru dan juga bisa bantu Sobat Cari untuk menghubungi bosnya langsung atau HRD-nya langsung. Tentunya juga ada fitur CV Analyzer yang bisa bantu Sobat Cari untuk memberikan atau memberitahu berapa sih nilai CV di mata para HR. Jadi langsung aja tanpa tunggu apalagi, download aplikasi Caribos di Google Play Store dan juga App Store gratis. Mungkin sekian Pak, kita akhiri sesi webinar kali ini, tapi Sobat Cari jangan dulu kemana-mana karena di sesi akhir nanti akan ada pengumuman undian giveaway yang akan diumumkan oleh Mbak Marsha. Jadi tunggu sampai Caribus webinarnya ini selesai, sampai hadiahnya sudah diumumkan, nanti baru kita sama-sama istirahat. Kalau gitu, sesi webinarnya saya tutup dulu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Trisnadi, kepada seluruh rekan-rekan yang sudah menyimak webinar kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Pak di webinar-webinar selanjutnya, atau mungkin di dunia nyata kita bisa bertemu. Sehat selalu Pak Trisnadi, dan saya juga mohon maaf apabila banyak kesalahan yang tidak disengaja. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Sehat selalu Sobat Cari semuanya. Saya kembalikan ke Marsha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, beri tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kita yang sangat luar biasa. Kepada Pak Trisnadi Eskom SEMSI, terima kasih sudah memberikan ilmunya yang sangat luar biasa dan bermanfaat bagi kita semua. Mengingatkan kembali bagi Sobat Cari yang belum mengisi absensi untuk segera mengisi absensi, karena hanya yang mengisi absensi yang akan mendapatkan e-sertifikat. Sesuai yang saya janjikan sebelumnya, bahwa pada kegiatan webinar ini akan diberikan giveaway kepada 5 orang yang beruntung, yaitu berupa 100 voucher dari Caribos. Kepada operator untuk roulette-nya, siapa yang dapat ya? Siapa ya? Selamat kepada Bella Maitasari. Yeay. Selanjutnya, siapa ya? Selamat kepada Sondang R. Hutapea. Selanjutnya ada 3 lagi. Semoga kalian Sobat Cari yang beruntung salah satunya. Selamat kepada Nyimas Melandasari. Yo, 2 lagi. Semoga kalian beruntung. Selamat kepada Herda Urbaningtia. Satu lagi. Selamat kepada Rizky Fahri. Oke, itu adalah 5 pemenang yang akan mendapatkan 100 koin dari Caribos. Dan yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya, karena masih ada giveaway menarik dari Caribos. Jangan lupa juga untuk membuat IG story semenarik mungkin dan unik, dan tag IG kami @Caribos karena masih ada kesempatan untuk mendapatkan giveaway. And for your information, tanggal 27 Januari 2022, Caribos sudah bermitra resmi dengan BKPM dan Kementerian Investasi. Jadi tunggu apa lagi? Segera download aplikasi Caribos di Play Store dan Apple Store. Cari kerja, Caribosnya saja.
Hadirin yang terhormat, sampailah kita di penghujung acara. Saya selaku Master of Ceremony memohon maaf bila ada tutur kata yang salah, dan juga kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan kolaborasinya dengan sangat baik dengan Universitas Multidata Palembang. Kepada para sponsor dan media partner yang turut membantu mensukseskan acara kami, diantaranya PT DHK Group, Lowongan Terpadu, HIPMI Tiongkok, dan Social Connect. Dan jangan lupa untuk mengikuti webinar-webinar selanjutnya yang tak kalah menarik. Kami segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Ingat, cari kerja, cari bosnya saja.